Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Bidang SMA dari cabang dinas, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas, fasilitator, kepala sekolah, dan juga komunitas praktisi, yang kami hormati Bapak Ibu PP, CGP, Angkatan 11, serta seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Senang sekali saya Rendia Suparka mewakili PP Angkatan 11 Kota Mojokerto sebagai moderator sesi kelas berbagi pada hari ini. Untuk acara ini adalah acara inti Bapak Ibu, di mana di kelas berbagi CGP Angkatan 11 akan memaparkan hasil pembelajarannya selama 6 bulan mengikuti program pendidikan guru penggerak yang dikaitkan dengan perubahan perilaku dan juga nilai guru penggerak yang berpihak kepada murid. Pada sesi kelas berbagi ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Setiap sesi CGP akan memaparkan program yang berdampak terhadap murid selama 15 menit. Setelah ketiga CGP memaparkan program, maka ada sesi tanya jawab. Panjenengan bisa memberikan pertanyaan, penguatan ataupun saran. Kami mohon nanti pada sesi tanya jawab setelah ketiga CGP memaparkan programnya. Kemudian kami memohon Bapak Ibu setelah sesi tanya jawab memberikan evaluasi penilaian terhadap program maupun CGP dengan memberikan label atau stiker yang akan dibagikan atau sudah dibagikan oleh teman-teman PP tadi, ditempelkan di plano belakang panjenengan. Nanti akan kami pandu untuk penempelan stiker atau labelnya dimulai dari sebelah utara terlebih dahulu. Oke. Untuk teknis, apa ada pertanyaan? Jika tidak ada, marilah saya akan memulai kelas berbagi dari sesi 1 dengan narasumber yang ketiga CGP hebat Angkatan 11 Bapak Heri Susanto, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Mojokerto. Dengan prestasi yang pernah diraih ini sangat luar biasa. The winner Asia Education Award Thailand pada tahun 2024, Microsoft Certified Educator 2024, dan juga banyak prestasi-prestasi yang luar biasa lainnya. Dengan judul program Gas Commitment. Apa itu Gas Commitment? Kami persilahkan untuk Mr. Heri Susanto. Dari SMA 2 atau dari Belanda ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, izinkan saya memakai bahasa Indonesia. First of all, I'd like to thanks to the God because of the blessings and mercies. Kepada yang terhormat Bapak Ibu fasilitator yang dari luar kota semuanya, kemudian Bapak Ibu PD pengajar praktik Angkatan 11 Kota Mojokerto, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kota Mojokerto, dan rekan-rekan CGP semuanya ya, dan juga para hadirin yang saya bisa sebutkan satu persatu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan program saya. Ya, alhamdulillah walaupun ini program bahasa Inggris, karena saya guru bahasa Inggris, alhamdulillah bisa ternotis. Semoga nanti hal-hal baik dari bagaimana
cara kita untuk membuat anak-anak itu suka bahasa Inggris bisa disampaikan ke Bapak Ibu guru bahasa Inggris kalau mungkin hal baiknya. Nah di sini saya mempunyai satu tips dari program saya selama mengikuti guru penggerak ini akhirnya terinspirasi, dan itu juga tidak lepas dari bimbingan dari saya dari kelas CGP 11 Kota Mojokerto kelas 1 70B dengan fasilitator Bapak Herdian Tanaka SPD dari Bapak Menghitung, dan pengajar praktik Bapak Mas Tony Muhajirin SPD dari SD di Permata. Baik, nah jadi di sini itu seperti apa programnya? Nah jadi GAS Komitmen itu akronim, tapi dari judul atau dari akronimnya ini sudah membuat semangat anak-anak untuk belajar bahasa Inggris dan menguasai bahasa Inggris dengan maksimal. Jadi GAS di sini itu saya sesuaikan dengan kata-kata kekinian. GAS itu artinya semangat, dan di situ ada gerakan aku suka. Terus kemudian komitmen, jadi kita dalam hidup itu harus punya komitmen dalam menguasai bahasa Inggris. Nah di situ akronimnya adalah dalam bahasa Inggris juga cordial meeting. Jadi cordial meeting itu adalah pertemuan ramah. Jadi memang effort banget guru bahasa Inggris kalau ingin sukses, karena bahasa Inggris itu bukan seperti matematika dan MIPA atau IPS. Jadi kita harus banyak ngomong dengan anak, banyak interaksi. Nah jadi di sini tuh cordial meeting itu kita harus menyediakan waktu yang maksimal. Jadi effort banget dan kerja keras. Dan itu saya buktikan Bapak Ibu. Terus for integrated maximizing English. Jadi di situ itu terintegrasi bahasa Inggrisnya. Karena bahasa seperti misalnya tadi bahasa Belanda. Saya bisa menguasai 4 bahasa ya, Mandarin, Belanda, Jerman, Jepang ya. Nah, sama bahasa Inggris itu ketika saya itu akhirnya itu seperti apa sih kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris dengan cepat? Itu kita harus praktek karena ada listening, mendengar, kemudian ada speaking, kemudian ada writing sama reading. Sudah cukup 4 ini saja, dan bukan diajarkan begini, tapi begini. Nah, jadi di situ GAS komitmennya begitu. Permisi, jadi begini. Ya, jadi GAS komitmen. Nah, jadi GAS komitmen. Dari awal itu sudah seperti itu, maka anak kita nggak ada explanation, nggak ada writing, tapi langsung speaking. Nah, jadi di sini tujuan pelaksanaan program itu seperti apa? Jadi siswa itu dapat menguasai bahasa Inggris dengan efektif, ya, dengan efektif, nyaman, terus menyenangkan. Nah, terus program bahasa Inggris yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Kalau bahasa itu berpusat pada murid 100% gitu ya, bukan 99%. Kemudian program belajar bahasa Inggris yang sesuai pilihan atau choice. Jadi anak-anak itu suka terhadap bahasa Inggris itu atas pilihan mereka. Terus kemudian minat atau voice. Terus kemudian kepemilikan atau ownership. Nah, jadi dari sini itu membuat anak-anak itu bagaimana penguasaan bahasanya dengan cepat. Nah, terus deskripsi programnya seperti apa? Jadi seperti ini ya. Jadi GAS Komitmen itu merupakan program pembelajaran bahasa Inggris yang sangat efektif dan menyenangkan buat siswa di SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. Jadi selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini itu saya aplikasikan semua materi-materi di modul-modul itu masuk. Jadi dari budaya positif, dari yang berpihak pada murid, terus diferensiasinya nih yang poinnya nanti ada kalau nanti sebentar saya spill dulu, itu ada di tadi nggak di karena videonya durasinya panjang ya, kalau beda tadi ada video itu di YouTube nanti diketik GAS Komitmen dia muncul. Nah itu seperti apa pembelajarannya? Itu praktik di kelas 12 C1 SMA 2 Mojokerto. Nah terus di situ meningkatkan pencapaian bahasa Inggris yang cepat. Nah ini yang cepat dan maksimal dengan menitik beratkan pada student center, 100% student center. Jadi mereka yang bicara terus kita yang membimbing. Jadi pastinya kita harus aktif. Nah terus kemudian program itu mencakup pembelajaran aktif secara langsung. Ya, bukan hanya explanation saja. Jadi berbagai macam skill bahasa Inggris yang terintegrasi tadi, integrated maximizing English, yang bisa dipastikan mempercepat pencapaian bahasa Inggris secara signifikan melalui show up pilihan sesuai bakat dan minat siswa. Nah ini, terus struktur programnya bagaimana? Ini penanggung jawab kepala sekolah, karena di sini bapak kepala sekolah mendukung banget dan support banget semua guru termasuk saya pribadi selaku guru bahasa Inggris. Kemudian pelaksanaan program itu saya sendiri guru bahasa Inggris karena saya mengajar di kelas 12. Kemudian kelas sasaran itu kelas 12. Nah, skill bahasa Inggris, nah di sini anak-anak itu langsung praktek
di cordial meeting itu di pertemuan ramah tadi itu master of ceremony, host, prayer, speech, debate, storytelling, newscasting, podcast, broadcasting, games sharing dan lain-lain. Nah, anak-anak kekinian itu mereka tuh suka show up begitu yang kayak influencer, vlogger, youtuber. Nah, mereka tuh masuk, oh aku suka MC, oh aku suka. Itu langsung di kelas itu langsung, nggak hanya di kelas pembelajaran nanti ada gambarnya. Terus waktu itu Sabtu atau pulang sekolah karena ini co-kurikuler. Terus kemudian tempat itu di sekolah kita punya aset ya. Kebetulan sekolahnya luas, terus ada taman. Terus kadang-kadang itu biar gak jenuh itu ada tempat wisata. Kita mempraktekkan aset Kota Mojokerto di alun-alun. Terus banyak taman-taman di Kota Mojokerto ini. Terus di rumah siswa. Nah ini nanti penjelasannya untuk di rumah siswa ini kenapa kok ada di rumah siswa. Terus dana di sini tuh ada kelas-kelas. Jadi dana minimalis banget. Terus ada wali murid itu support banget. Terus donatur juga mereka sangat antusias banget, support banget. Terus dari sekolah. Ya, next. Nah, untuk latar belakangnya ini yang penting. Jadi kondisi siswa dengan kemampuan bahasa Inggris yang kurang maksimal, kadang-kadang itu jenuh ya di kelas belajar bahasa Inggris kalau kita hanya explanation. Nah, akhirnya ini muncullah GAS komitmen ini. Siswa yang kurang antusias dengan suasana pembelajaran monoton, makanya terjadi pemanfaatan aset di sekolah, taman dan di rumah siswa juga. Terus peningkatan kemampuan bahasa Inggris siswa yang lambat. Jadi harus cepat ini ya gitu ya. Terus kurangnya waktu penggunaan bahasa Inggris secara kontekstual. Nah ini, jadi karena kalau kita menggunakan bahasa secara kontekstual, nah itu pasti akan cepat terserap begitu ya dan terpakai. Terus kemampuan komunikasi bahasa Inggris yang kurang. Lalu siswa membutuhkan model pembelajaran yang aktif, kreatif, kontekstual dan menyenangkan. Pasti mereka akan merasa memiliki. Terus pembelajaran bahasa Inggris sesuai skill, bakat, minat dan dunia pada murid. Akhirnya bergantian. Mister saya ingin coba yang seperti ini. Akhirnya mereka semua itu kayak memiliki dan mereka itu malah kapan ada gas komitmen seperti itu. Nah next. Nah ini untuk karakter lingkungan yang ingin dibangun pastinya menyenangkan dan menarik. Terus kemudian inklusif dan mendukung. Lalu berorientasi pada murid ini tentunya ya 100% dan kreatif dan inovatif ini yang tentunya untuk menggugah siswa untuk menguasai bahasa Inggrisnya itu. Next, nah ini memanfaat asetnya sama diagram V-nya di situ sudah terlihat bahwa bagaimana ownership-nya, choice dan voice-nya. Terus pemanfaatan asetnya saya malah ketujuh-tujuhnya saya manfaatkan karena ini penggunaan bahasa dan semua tertarik dan suka, maka saya manfaatkan sekalian. Ya, jadi dari Bapak Ibu guru kepala sekolah yang ingin menguasai bahasa Inggris dan anak-anak orang tua. Waktu di rumah siswa orang tua yang ingin belajar itu saya libatkan mereka untuk membuka acara berbahasa Inggris pelan-pelan, walaupun diajari anaknya akhirnya mengajari orang tuanya membaca teks, setidaknya belajar speaking. Nah, seperti itu. Konteksnya udah langsung. Next. Nah, ini apa dampak positif dan hasilnya? Ini ya, yang pertama itu menggali dan mengembangkan potensi bakat dan minat siswa. Yang kedua itu meningkatkan kepercayaan diri siswa karena mereka merasa memiliki dan mereka itu semua anak itu punya tugas dan punya tanggung jawab untuk speaking bahasa Inggris itu tadi dan writing. Terus kemudian mengembangkan keterampilan berkomunikasi siswa dalam bahasa Inggris itu kayak walaupun memang dalam tanda kutip terpaksa awalnya, tapi lama-lama mereka suka gitu ya. Terus kemudian mempertebar rasa tanggung jawab siswa dengan pilihan skill yang mereka show up gitu ya. Terus memaksimalkan keterlibatan semua siswa. Jadi nggak hanya anak yang pintar bahasa Inggris, yang pintar tambah pintar akhirnya. Nah jadi semua terlibat. Ya itu yang penting ini pelibatan siswa di kelas. Terus kemudian memaksimalkan pencapaian bahasa Inggris secara signifikan gitu ya, setengah-setengah gitu ya. Terus kemudian meningkatkan prestasi bahasa Inggris siswa dengan maksimal dan ini terbukti kita beberapa kali delegasi Indonesia Bapak Ibu di debate internasional di beberapa negara dan termasuk saya juga sebagai juri internasional gitu ya. Terus kemudian dan berikutnya ini yaitu memberikan ruang dan pilihan aktif untuk skill bahasa Inggris yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Jadi mereka itu seperti ini ya belajar bahasa Inggris, seperti ini ya aktifnya. Jadi kalau hanya coba buka bukunya itu matematika, IPA karena mengerjakan latihan itu benar. Tapi kalau bahasa Inggris kapan ngomongnya, kapan menulisnya gitu. Nah itu. Terus kemudian berikutnya itu menguatkan keterkaitan gas komitmen itu dengan profil pelajar Pancasila itu kepercayaan dirinya tinggi, budaya positif, berdoa saja bahasa Inggris itu giliran. Jadi, ladies and gentlemen, here I would like to lead the prayer today. As you know, seperti itu. Lapar awalnya begitu, awalnya baca. Tapi berikutnya hafal,
lama-lama terbiasa. Nah, itu contohnya. Terus kemudian memaksimalkan pembelajaran bahasa Inggris yang berimpact pada murid, pasti. Lalu menciptakan suasana pembelajaran yang tidak monoton, ini yang penting. Dan super keren gitu ya. Terus kemudian menghasilkan siswa yang berprestasi regional, nasional, dan internasional, alhamdulillah. Terus kemudian tantangan dan solusinya ini yang ditunggu-tunggu mungkin. Lalu tantangannya apa? Tantangannya itu hanya dua, solusinya juga dua. Yang pertama, waktu yang terbatas. Karena saya sebagai guru kadang-kadang pastinya saya tuh mintanya satu. Anak itu ini sungguh gitu ya, ada wali murid di sini yang kebetulan Mr. Harry gitu, ada beberapa wali murid malah di ruang ini gitu ya. Dan ini murid saya juga. Mantan murid saya gitu ya. Ada juga murid saya jadi senior saya sekarang di sini gitu ya. Nah, di PGP maksudnya. Nah, itu waktu itu beneran akhirnya ownership-nya tuh muncul. Mister, gas komitmennya kapan? Baru 6 bulan ini. Akhirnya seneng gitu ya. Kamu itu seneng belajar di luar apa gas komitmen? Nah Mister, saya lo gak pernah bahasa Inggris, ternyata di kelas 12 ini kok saya jadi ngomong banyak gitu. Walaupun kadang baca, walaupun kadang hafalan, tapi itulah sisi kepercayaan dirinya itu yang ditimbulkan dulu. Saya dulu juga nggak bisa bahasa Belanda. Ich habe keine Zeit, kayak gitu ya. Jadi intinya kita itu semua kalau bahasa itu dari hati, dari kepercayaan diri. Kemudian apa solusinya? Itu dilaksanakan pada saat hari libur. Nanti ya nak, hari libur. Contoh lagi, kenapa di rumah siswa? Orang tuanya, Mister, anak saya itu kalau ulang tahun biasanya itu di McD, di KFC, di lesehan Dewi Kayangan, Rahmawati gitu. Itu habis jutaan Mister, undang anak-anak, teman-temannya. Nah, kalau misalnya gas komitmen ini dilaksanakan di rumah, bagaimana Mister? Loh, boleh Pak, silahkan. Oh gitu, akhirnya saya datang ke sana. Nah, bukan karena pulang dibawain nasinya, bukan ya. Maksudnya itu dengan pemanfaatan aset, ruang tempatnya sama konsumsi kan gratis akhirnya. Terus ulang tahun nggak harus foya-foya, akhirnya tapi Bapak Ibu siap ya, nanti ketika harus membuka bahasa Inggris siap, tapi saya tanya anak saya dulu katanya gitu. Akhirnya diajari anaknya, aku kok ngomong ini gimana gitu. Akhirnya diajari, baca ya Mister, iya enggak apa-apa. Dari situ aja orang tua tuh sudah terlibat. Mister, saya langsung juga pernah bahasa Inggris, itu mau tapi saya loh, akhirnya tuh bisa. Salah Pak ngomongnya Pak, akhirnya saya akhirnya jadi kan terbiasa dalam menghadapi ini. Nah itu contohnya. Akhirnya kita makan enak-enak gitu ya, maksudnya pas makan di rumah gitu, nggak harus ke KFC gitu ya. Dan semua di situ full in English. Terus pembagiannya dari di satu kelas di SMA itu isinya 36, itu giliran. Jadi yang pertama siapa yang jadi MC? Saya banyakin MC-nya 4 atau MC-nya 2. Siapa yang jadi ini itu awalnya? Siapa yang host, siapa yang newscasting, siapa yang debat, siapa yang ini. Tapi begitu next time digelar, yang pernah MC nggak boleh MC. Akhirnya semua anak satu kelas pernah MC, pernah doa, pernah itu. Doanya 2 bahasa, jadi ada bahasa Arabnya itu sama bahasa Inggrisnya. Nah demikian itu. Terus kemudian akhirnya hari libur ya nak, Mister ulang saya tanggal 10 ulang tahunnya. Belum, mamanya minta iya Mister gitu. Tapi maunya di McD. Terus nggak apa-apa, harus nyewa di sing atas pojok itu. Di situ nggak apa-apa ya rame-rame, itu saya tak izin. Nggak apa-apa ternyata, gas komitmen. Suara di situ keren banget gitu ya. Terus akhirnya di situ yang kedua itu dana yang terbatas gitu ya. Iya kalau ada yang ulang tahun kalau di rumah. Tapi kan di sekolah, kamu minta gas komitmen, kasnya cukup nggak nak gitu. Mister cuma 200 orang sekian. Gak apa-apa wis, nanti Mister dari rujaknya gitu ya. Yang agak torok dikit-dikit ya Bu ya. Jadi Mister dari rujaknya sama sambelnya gitu ya. Nanti minumnya kelas ya, kayak gitu, sama snack-snacknya siapa yang mau bawa gitu. Nah itu ya gitu, untuk kebersamaan aja gitu. Nah akhirnya ini dokumentasinya, ini adalah gas komitmen di kelas 12C1. Itu ada di YouTube. Kalau Ibu lihat, tapi jangan ini 6 bulan ya Bu, jangan lah kok ngomongnya gak selancar gurune gitu. Jangan lihat kepedeannya itu, anak-anak itu yang pertama itu Master of Ceremony, itu dia MC. Ini di Taman SMA 2 namanya Taman PA. Itu kebetulan tempatnya luas dan rindang banget. Nah, anak-anak senang di situ. Terus praying di situ, nah itu langsung. Terus itu speech. Nah, habis itu debate. Itu 36 anak tampil semuanya.
Terus kemudian newscasting, jadi baca berita saya banyakin 4 gitu ya. Dari Gas Komitmen News ya, Gas Komitmen TV gitu. Terus kemudian newscasting, ada broadcasting ya. Jadi itu broadcasting itu kayak podcasting juga, semacam Deddy Corbuzier tapi in English. Terus kemudian itu anak seneng banget itu. Terus ada yang model vlogging, ngomong sendiri, terserah kemampuanmu apa, kamu ingin apa, puisi apa gitu. Terus storytelling, ini cerita-cerita legenda kayak Snow White gitu. Terus advice, Mister saya ingin, yang model advice itu kayak saran. Bagaimana kalau gas komitmen ini begini itu saran. Terus gamesnya pada bahasa Inggris, itu ada yang mandu. Lalu untuk punishment ini bahasa Inggris. Nanti misalnya ada kuis nggak bisa jawab, dia dihukum apa pokoknya berbahasa Inggris. Terus kemudian ada refleksi gitu ya. Nah itu gas komitmen, gas bahasa Inggris, gerak. Aku suka cordial meeting for integrated maximizing English. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give applause once again. Thank you, Mr. Amazing. Jadi tiga pakar tadi sangat hebat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Pak Uda dari SMA 2 Kota. Saya tadi sebetulnya nggak ngaco Pak, cuma karena Pak Yasin tak lirik ngaco, aku ya merong. Tapi saya catat dulu di sini. Saya mulai dari Bu Hidayah Putri Cerpol, kemudian Bu Devi Peka Semata, Pak Herinya Gas Komitmen. Saya mulai dari Bu Ida dulu. Yang saya acungi jempol itu adalah teman-teman ketiganya ini mau mencoba sesuatu yang baru. Saya mulai dari Bu Ida. Bayangkan Bapak Ibu, anak SD diajak penelitian bisa menghasilkan pupuk. Ini bagi saya luar biasa. Iya, luar biasa. Ya, apapun itu ibu sudah niatannya bagus, mau mencoba, dicoba dan dicoba. Walaupun anak SD itu paksa-paksa ya mesti guru ini semua mobile gitu. Tapi sudah ada niat sudah luar biasa gitu. Terus dilanjutkan, kalau mungkin nanti sekarang itu limbah yang paling banyak itu saya lihat kalau limbah telur itu saya tadi tanya Pak Jamzadi, Pak Jamzadi murid SD itu ada Emiro. Masa sedih itu ada tuku telur apa tadi Pak? Telur jika simpa apa limbahnya banyak gitu ya. Yang limbah telur itu ada di martabak ya Bapak ya, banyak mungkin bisa dimanfaatkan jadi ini. Terus dilanjut untuk berdebat itu, kemudian mungkin yang lebih banyak limbahnya sekarang es degan itu pakainya jadi belum ya mungkin juga perlu coba lagi Mbak Bu Ida yang luar biasa. Yeah. Kemudian lanjut ini yang Bu Devi ini luar biasa Bapak Ibu. Masalah sekarang di siswa SMA gitu aja, siswa ya Allah ulangan semester itu 30 menit itu. Artinya apa? Mandirinya itu nggak ada, semangatnya nggak ada. Saya kalau SMP Islam juga bimbingan Pak Uda, saya Pak Uda yang luar biasa. Tadi ada gerakan apa Bu? Peka Semata. Nah, itu luar biasa. Cuma kan saya tanya Ibu ya, tadi 14 hari dilaksanakan dalam jam KBM ya, yang isinya adalah sholat duha, gini. Itu berarti 14 hari nggak ada pelajaran gitu ya, full untuk itu. Dan ya Bu, mungkin untuk refleksi, pada saat refleksi mungkin refleksinya lebih banyak kasus yang pernah terjadi. Jadi kalau ada kasus begini, menurut kalian seperti apa? Jadi berdasarkan kisah nyata yang ditampilkan gitu. Itu saja. Dan yang terakhir untuk Pak Heri teman saya sendiri Bapak Ibu, jadi nggak saya komentari. Tapi yang saya tahu Pak Heri itu sangat luar biasa. Idenya itu loh, ada saja. Seperti tampilan beliau tadi apa bisa actingnya seperti itu. Jadi Pak Heri memang luar biasa kreatif.
memang Thailand, Korea itu dolanane ya. Kalau Pak Huda boleh kemana, kalau Pak Heri di luar negeri. Itu aja, sekali lagi luar biasa untuk teman-teman CGP Angkatan 11. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Huda. Sepertinya bukan pertanyaan tapi berupa tanggapan dan saran untuk kedepannya. Luar biasa. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga dari komunitas Gubuk Wayang Seni. Monggo. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan saya Sadan dari Museum Gubuk Wayang. Saran dari Gubuk Wayang terkait pembentukan komunitas pelajar tidak hanya bisa berbahasa Inggris tapi juga berbudaya. Siap nggih, Mr. Gas ya? Gas ya. Oke. Karena saya belajar dengan kelas 3, kelas 9 dan kelas 10. Semuanya belajar di Pak Heri, belajar bahasa Inggris. Saya pun ingin ikut belajar bahasa Inggris Pak Heri. Jadi izin bulan Januari ini Pak Heri, itu bulan ulang tahun keluarga saya. Istri ulang tahun Januari. Anak pertama ya sama dengan itu Januari. Anak SMP juga Januari. Kalau masalah dana Pak Heri, gaspol Pak Heri di tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano, singkat padat jelas ya. Bapak Ibu hebat ya, CGP dan TP dari Mojokerto. Tangan dong. Mohon izin, tugas kami sebagai fasilitator adalah menguatkan panjenengan semua. Tentunya yang pertama kami sangat mengapresiasi karya Bapak Ibu semua, karena semuanya membuat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semuanya membuat program yang berdampak pada budaya. Jadi Bapak Ibu yang berada di depan ini adalah merupakan perwakilan ya dari Kota Mojokerto yang menjadi sampling dan yang akan menjadi motivasi tersendiri untuk kita semuanya ya. Kemudian berikutnya kami sangat berharap dari program yang panjenengan sampaikan tadi itu adalah keberlanjutannya atau continuity-nya, karena ini yang akan sangat berperan dan sangat bermakna. Jadi Bapak Ibu, harapan kami tidak hanya menggugurkan kewajiban sebagai guru penggerak ya, membuat karya-karya kemudian diupload di LMS sudah itu selesai. Tentu kami akan sangat berharap Bapak Ibu betul-betul mengimplementasikan ini, tentu dengan dukungan Bapak Ibu kepala sekolah yang hari ini menghadiri. Bapak Ibu kepala sekolah boleh ditagih ya Bapak Ibu CGP-nya yang tidak melakukan implementasi program yang berdampak pada muridnya, karena ini adalah program yang harus kita lakukan secara berkolaborasi dan harus mendapat support system gitu ya, dukungan dari semua pihak seperti itu. Kemudian untuk by person, saya tadi kok ditunjuk sama Pak Heri ya. GR ya Pak ya. Ya tadi nyetrum Pak Heri, jadi saya sangat mengapresiasi semuanya bertiga, Bu Ayu, Bu Devi dan Pak Heri, luar biasa, interesan. Das is jaket, betul Pak Heri? Ya kebetulan saya tahun kemarin sempat keliling Eropa Pak, jadi dikit-dikit saya belajar gitu. Kenapa Mbak? Ya, Bapak, kebetulan saya dulu bekerja di RRI Pak. Saya bekerja di radio sebagai announcer, kemudian sempat menjadi dubber dan voice over. Ya. Mohon perhatian, pintu teater 3 telah dibuka. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, sore itu. Ya, saya dulu sempat bekerja di broadcast Bapak, jadi sangat nyambung dengan yang Bapak sampaikan tadi, karena saya mengalami saat itu saya masih menjadi siswa Pak, dan saya sangat tidak percaya diri karena bahasa Inggris saya jelek banget Pak. Tapi ketika saya masuk ke ini ya, masuk ke dunia broadcast, kemudian belajar bicara gramatik gitu ya, tanpa gramatik pokoknya just speaking gitu ya, just ngomong aja pokoknya gitu ya. Akhirnya sedikit-sedikit
dilakukan dan setelah dilakukan. Nah itu saya kira akan sangat memberikan trust tersendiri dan mungkin nanti bisa diimbaskan ke sekolah-sekolah lain seperti itu. Kemudian untuk Pak Heri ada titipan dari Bu Istri tadi Bapak gitu ya. Jadi ya bisa continuity-nya sangat bisa dilakukan setiap hari, mungkin ya dengan podcast itu tadi ya Pak, ya podcast voice over gitu ya dan lain-lain. Mungkin kalau di sekolahnya punya membuat minta kepala sekolahnya Pak bikin difasilitasi gitu ya untuk sarana prasarana podcast itu bisa menjadi ajang anak-anak untuk mengekspresikan dari program yang Bapak buat tersebut ya, luar biasa. Bapak Ibu bisa menempelkan di plano belakang, bisa memberikan penilaian evaluasi ke plano terhadap program maupun pemaparan CGP kita di kelas berbagi tadi. Memberikan penilaian terhadap Ibu Ida, Ibu Devi, dan juga Bapak Heri. Bapak Ibu yang sudah memberikan penilaian, kami harap untuk bisa duduk kembali